Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musli Khairul Walid Rahman dengan NIM H0712314042. Nah, di sini saya ingin membawakan materi tiap bab yang telah diberikan, yang saya rangkum dalam PPT ini. Saya dalam memvisualisasikannya, saya memiliki dataset tentang Mobile Legends. Jadi kita akan membahas ah, apa itu Mobile Legend. Pertama yaitu saya memiliki judul analisis karakter dalam Mobile Legend, peran dan keunikan setiap hero-nya. Jadi yang pertama itu mungkin masih banyak orang di luar sana yang belum tahu apa itu Mobile Legend. Mungkin para gamer saja yang tahu. Jadi Mobile Legend itu game mobile yang sangat populer di Indonesia dan di dunia. Dengan gameplay yang melibatkan strategi tim dan dalam penguasaan karakter yang hero punya, game ini sangat menarik perhatian jutaan pemain di setiap harinya. Bahkan setiap detik pun pasti banyak yang login. Nah, setiap hero di dalam Mobile Legends itu dia punya spesifikasi dan atribut yang membedakannya, yaitu seperti role dan skill. Nah, ada juga atributnya itu seperti HP, darah, damage, dan kecepatan. Oke. Nah, latar belakang dan tujuan penelitian saya yaitu menganalisis karakter hero. Nah, menganalisis karakter hero, masing-masing hero itu eh, berdasarkan atributnya. Ada juga seperti offense, defense, skill, effect, dan difficult. Mengetahui pengaruh atribut dan mengidentifikasi hubungan role. Lanjut, konsep dasar visualisasi data. Yang pertama ada komunikasi efektif. Kita bisa mempermudah temuan analisis pada audiens yang lebih luas. Nah, yang kedua, identifikasi tren dan pola. Mengungkapkan tren, pola, dan hubungan dalam data. Pemahaman data kompleks dan dia membantu memahami data kompleks dengan tepat dan cepat. Ini visualisasi data. Ini konsep-konsepnya. Yang di bawah ini adalah penjelasan tentang visualisasi data. Mungkin bisa dibaca. Oke, lanjut ke jenis-jenis chart dalam visualisasi data. Yang pertama yaitu ada bar chart atau biasa biasa dibilang diagram batang. Biasanya ini dipakai untuk membandingkan nilai antar kategori. Nah, setiap batang itu menunjukkan frekuensi atau nilai dari kategori. Nah, yang kedua ada line chart. Nah, ini cocok untuk menampilkan tren atau perubahan-perubahan data dari waktu ke waktu. Ada garis menghubungkan titik dari titik secara berurutan. Ada juga scatter plot. Nah, ini scatter plot itu diagram pencar yang menampilkan hubungan antara dua variabel numerik. Setiap titik mempresentasikan satu data berdasarkan nilai X dan Y. Ada juga pie chart, diagram lingkaran. Nah, ini biasanya digunakan untuk menunjukkan proporsi kategori dalam satuan. Lanjut, di sini kita akan membahas fitur utama di dalam Tableau itu sendiri, aplikasi Tableau sendiri untuk eksplorasi data. Yang pertama ada filtering, kedua ada sorting, grouping, hierarchy, discrete, dual axis chart, dan scatter plot. Kita akan membahas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 materi. Eh, nanti saya akan memberikan
contoh soal di dalam hierarki sorting filter, atau nanti kita bahas lah selanjutnya. Nah, ini ada contoh visualisasi data from Mobile Legends. Visualisasi, visualisasi data membantu menganalisis berbagai aspek hero Mobile Legends yang ada di dalam data saya, seperti movement speed, ada juga mana, HP generation, dan ada juga physical defense. Nah, grafik-grafik ini mungkin dan memungkinkan pemain dan analis untuk membandingkan atribut antar hero. Lanjut. Nah, ini analisis performa hero berdasarkan role-nya. Nah, kita baca dulu. Analisis ini menunjukkan bahwa role support dan mage memiliki win rate tertinggi 51. Nah, support dan mage memiliki win rate 51. Kita cek ya. Support, di sini kita bisa lihat yang biru ini adalah win rate untuk support, sedangkan yang mage sama juga 51. Lanjut, meskipun attack speed mereka lebih rendah dibandingkan fighter dan assassin, bahwa ini mengidentifikasikan bahwa eh, hero dalam permainan itu tidak berkolerasi dengan output damage dalam per detiknya, tapi juga dipengaruhi seperti utility-nya, front control-nya, dan sinergi di tim. Oke, good. Oke, kita boleh masuk ke dalam. Mungkin kita akan bahas contoh soal mana ya? Soalnya kita beliau yang ini. Saya ada contoh soal mana? Oh, ini filtering. Filtering. Kita berikan tanda dulu ya. Ya, jangan tahu. Ini filtering. Ini ini sorting. Oh ya, ini sorting. Ya, ini sorting. Saya akan membahas beberapa contoh soal di berbagai materinya. Apa saja tadi? Guys. Eh, mantap beliau, mantap beliau. Nah, ini kata beliau. Sorry guys ya. Ini sorting, ini filtering. Tadi mana ya? Oh, ini kah? Oh ya. Ini grouping, grouping. Oh, ini buat hierarki. Oh, ini hierarki. Ini hierarki. Ini kita tandain dulu. Oke, hierarki. Dan kita akan membahas yang terakhir. Hmm, ini grouping kan? Oh iya, ini grouping. Nanti saya akan bahas grouping ini. Oke, yang pertama ada filtering. Filtering. Jadi di sini saya punya contoh soal, yaitu tampilkan hero Mobile Legends yang memiliki movement speed terendah.
Yang di dalam tabel ini kita drag di dalam ke dalam kolom. Itu di sini kan dia ingin menampilkan hero Mobile Legend. Tampilkan. Berarti kita tampilkan hero Mobile Legend dalam row. Kita coba hapus yang ini hero Mobile Legend. Hero kita lalu yang memiliki movement speed terendah. Kita drag move and speed di bawah, kita drag ke kolom. Contohnya gini, kita berikan ini. Kita masih dulu. Tampilkan hero Mobile Legend. Hero, kita tampilkan ini memiliki move and speed terendah, move and speed kita drag ke kolom. Nah, ini kan masih eh, belum diketahui ya kita. Ini ada masih banyak beberapa move and speed-nya. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Gitu. Kita buat dari yang terendah. Nah, yang terendah one one. Yang terendah one one. Tapi kalau mau hanya memunculkan one one saja, tak filter dulu. Filter satu saja ya. One. Oke. Oke. Filter. Filter. Nah, ini one one. Jadi movement speed yang paling rendah itu one one. Yang kedua akan bahas sorting. Ini adalah contoh soalnya, yaitu contoh soal ini tampilkan hero berdasarkan HP legend tertinggi ke terendah. Tampilkan juga win rate-nya. Tampilkan hero berdasarkan HP legend. Kita kita drag nama hero-nya ke row dengan HP legend-nya di bawah ini. HP legend, nama HP legend. Ini drag ke atas di kolom. Nah, dia ingin juga tampilkan win rate-nya. Nah, drag juga win rate yang di dalam tabel ini, yang di bawah. Nanti win rate-nya. Ini win rate-nya nanti drag ke atas untuk menampilkan uh, win rate dan hero-nya. Di sini dia minta HP legend tertinggi ke terendah. Ini win rate-nya berarti um, berapa nih? Tinggal base scanning aja guys. Setelah itu, nah, lanjut ke hierarki. Nah, hierarki. Eh, hierarki. Cara bikin hierarki ini tinggal kalian mana hierarki? Ini remove, remove. Mana? Nah, di sini kan tinggal kalian kan ini soal saya buatkan hierarki antara role, hero name, lalu tampilkan rata-rata magic defense. Nanti di sini kalian bikin contohnya begini. Ah, nanti klik kanan,
klik hierarchy and add to hierarchy. Nanti ya, create hierarchy. Nah, di situ kalian mau masukkan hierarchy apa? Contohnya kayak hero, nama hero dan role yang ingin saya buat. Em, Simple guys ini guys. Dan di sini dia minta role mana yang memiliki magic defense tertinggi secara rata-rata. Kan sudah dapatkan sun defense-nya di rata-rata. Tapi di sini rata-ratanya magic defense-nya itu rata-rata 10 guys. Ada juga yang tidak. Mungkin para pemain ML ini tahu magic defense setiap hero. Karena setiap hero itu punya magic defense. Ada juga yang tidak. Dan ada juga kita bahas yang terakhir lah, yang grouping. Mana grouping ini grouping ya? Atas, atas. Hmm, Bagaimana rata-rata atas speed dan win rate bervariasi di antara berbagai role? Oh iya, apa ini grouping ya? Oh iya, ini grouping. Kan dia minta rata-rata accepted, attack speed, dan win rate bervariasi di antara berbagai role. Cara bikin itu yang pertama kalau mau buat grouping role-nya itu kalian harus mengelompokkan role itu menjadi satu grup. Yang pertama itu kalian harus klik kanan di field role di sidebar, baru klik kiri, klik pilih grup atau kayak gini nih. Nah, gitu. Nah, yang grup itu gini. Nah, grup by. Ada grup by. Di sini ada create grup. Oh, ini create baru ke grup. Ini tinggal kalian bikinkan grupnya. Nah, nanti ini kalian ganti namanya sesuai grup yang kalian mau buat. Contohnya saya di sini grupnya hero name dan role. Masih itu ya, masih itu. Belum saya ganti. Jadi setelah itu kalau sudah kalian grupkan, nanti kalian klik OK. Jadinya di dalam hero name nama grup ini isinya ada hero dan role seperti pertanyaan saya yang itu ingin menampilkan role hero. Kita harus tahu juga attack speed dan rate-nya. Terus kalau ingin visualisasikannya, kita tarik role grup tadi nih, role yang grupnya ya, bukan isinya. Grupnya ini ke dalam row. Lalu tarik attack speed ke kolom. Baru ubah jadi eh, average, win rate. Baru tarik win rate ke sebelah kanan. Nah, win rate ke kanan sini nih, ke kanan sini. Lalu ubah menjadi win rate juga. Average, ini ya average ya, ubah average. Nih, di sini nih, kalian ubah average, jangan sum. Karena di sini dia ingin mencari rata-rata. Di sini kalian akan ditampilkan eh, dua visualisasi attack speed dan movement. Oke, mungkin eh, itu saja contoh soal yang bisa mungkin saya jelaskan ya. Ya, itu saja mungkin. Dan tentang materinya, kita kembali ke materi di PPT.
Ini ya. Oke, betul. Oke, kesimpulan. Kesimpulannya, kesimpulan dan temuan utamanya yaitu tidak ada korelasi langsung. Nah, maksudnya tidak terdapat korelasi langsung yang sederhana antara atribut ofensif, defensif, atau efek-efek dari skill hero itu. Nah, perbedaan performa antar role. Nah, di role support dan mage tadi, itu cenderung dia punya win rate yang lebih tinggi. Nah, meskipun tadi itu di rata-rata attack speed-nya itu lebih rendah dibanding apa ya tadi? Eh tadinya, dibanding fighter dan assassin. Di sini ada juga tren rilis dan popularitas. Nah, temuan utama itu jumlah hero yang dirilis per tahun cenderung menurun dari tahun 2016 hingga 2020. Sementara peak rate rata-rata hero itu menunjukkan tren peningkatan dari 2016 hingga 2021. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan tentang analisis karakter dalam Mobile Legends dan peran dan keunikan setiap hero di dalam Mobile Legends. Mungkin sekian, mohon maaf jika ada yang salah dalam perkataan saya dalam memvisualisasikan soal-soal atau PowerPoint ini, mohon dimaafkan. Terima kasih juga kepada Ibu dosen, Ibu Rizka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.